Kekejaman Zionis masih terus berlanjut, di mana dalam sebuah laporan terbaru serangan brutal dilakukan oleh Israel kepada penduduk Palestina, membuat mereka terpaksa melarikan diri ke kamp pengungsi Shati di kota Gaza. Tak sampai di situ saja, sampai saat ini 70% area Gaza telah diduduki pasukan Israel, di mana itu artinya tak ada zona aman untuk pergi, karena banyak dari tentara Israel di jalur darat juga menyerang para penduduk. Hal itulah yang membuat negara-negara di dunia tak tinggal diam, di mana terbaru Cina dilaporkan telah mengirimkan pesawat tempur untuk mengirim bantuan ke wilayah Gaza. Dan mereka tak peduli dengan Israel yang telah memblokade jalur bantuan di wilayah tersebut. Selain Cina, beberapa negara di dunia seperti Jepang, Italia, dan juga Turki turut memberikan perlawanan pada negara Zionis tersebut. Baru-baru ini Israel dikabarkan kembali melancarkan serangan darat yang menghancurkan Gaza selama akhir pekan. Ya, militer Israel mengatakan kalau pasukannya telah bergerak ke Gaza Utara dan Selatan selama 1 hari terakhir sebagai bagian dari operasi kereta Gideon. Nah, menurut laporan yang ada, operasi darat ini melibatkan taktik yang berbeda dari sebelumnya, di mana Israel kabarnya berencana untuk menduduki wilayah Gaza untuk waktu yang tidak ditentukan. Yang mana artinya serangan ini diduga bukanlah sebuah serangan singkat, melainkan akan terus berkelanjutan. Ya, Benjamin Netanyahu sendiri menyebut operasi ini sebagai eskalasi intensif untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, termasuk menargetkan apa yang disebut sebagai pusat komando dan kontrol. Tentu saja dalam hal ini, Israel beneran serius untuk melakukan agresi besar-besaran di jalur darat, dan pasti itu akan membuat korban makin banyak yang berjatuhan. Terbaru, Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, diketahui juga telah menjadi salah satu target signifikan dalam operasi militer Israel. Ya, pada 18 Mei 2025, laporan menyebutkan bahwa rumah sakit ini pada akhirnya terpaksa harus ditutup akibat serangan artileri dan tembakan langsung dari pasukan Israel, termasuk tank dan drone quadcopter yang siap menembaki bagi siapa saja yang mencoba keluar. Nah, staf medis melaporkan bahwa ada 55 orang, termasuk 4 dokter dan 8 perawat, yang terjebak di rumah sakit bersama pasien yang tidak bisa dievakuasi. Dalam hal ini tidak ada peringatan evakuasi resmi yang diberikan sebelum serangan. Dan pihak Gaza Health Ministry menuduh Israel sengaja mengepung rumah sakit, memutus akses, dan memaksa buat melakukan penutupan paksa. Tak sampai di situ saja, pada hari Selasa kemarin, kekejaman Zionis terus berlanjut. Mereka masih melancarkan serangan brutal kepada warga Palestina. Bahkan serangan brutal itu membuat mereka terpaksa melarikan diri ke kamp pengungsi Shati di kota Gaza. Tak hanya itu saja, akibat serangan dilakukan oleh Israel membuat penduduk Gaza dalam kelaparan. Karena selain menyerang, Israel juga memblokade seluruh bala bantuan yang ditunjukkan untuk warga Gaza. Namun saat semua bala bantuan berhasil dicegah oleh pasukan militer Israel, Cina tiba-tiba datang dengan pesawat tempurnya. Dengan gagah mereka menerobos langit-langit Israel, dan pesawat Cina sendiri mulai terlihat ketika melintas di atas piramida di Mesir. Dunia rame-rame tolak Israel. Melihat rencana kolonialisme Israel di era modern yang tentu saja nggak bisa diterima itu, konsekuensi masif pun harus diterima Israel dan para penduduknya. Di Jepang, saat Menteri Israel melakukan kunjungan resmi di negara tersebut, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang berharap mendapat sambutan hangat dalam pertemuan G7, justru menghadapi lautan kemarahan. Ratusan orang turun ke jalan, meneriakan kata, Israel penjahat perang. Mereka membawa spanduk dan poster yang mengecam tindakan Israel di Gaza. Sebelumnya di negara Asia lainnya, Korea Selatan, seorang duta besar Israel yang sedang menikmati makan malam di sebuah restoran, tiba-tiba juga didatangi orang-orang pendukung Palestina. Mereka meneriakkan kecaman, menuntut agar sang duta besar meninggalkan tempat itu saat menilai bahwa Israel tak punya hak di sini. Sementara itu di Amerika Serikat, sebuah insiden terjadi di sebuah maskapai penerbangan.
Dalam sebuah video, nampak seorang warga Israel diminta turun dari pesawat setelah mereka kedapatan mengeluarkan pernyataan negatif tentang Gaza. Tak berhenti di situ, di Athena, Yunani, sikap tegas terhadap Israel ditunjukkan melalui aksi yang lebih terbuka. Beberapa restoran memasang pamflet mencolok di jendelanya, bertuliskan, "All Israel soldiers are war criminals, occupiers, rapists, murderers. We don't want you here." Di mana mereka menolak orang Israel untuk memasuki restoran tersebut. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi di Napoli, Italia, di mana sebuah keluarga Israel diusir dari restoran. Jelas masyarakat sipil di dunia kini mulai sadar, dari Jepang hingga Napoli, dari Seoul hingga Athena, dunia kini bersatu dalam satu suara menolak genosida di Gaza, di mana insiden-insiden ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan cerminan dari kesadaran yang semakin meluas bahwa tindakan Israel di Gaza tidak dapat diterima. Israel dalam guncangan besar. Kemudian, Netanyahu kini sejatinya juga sedang dihadapkan pada masalah militernya sendiri. Ya, menurut laporan surat kabar Haaretz, mengungkap bahwa sejak dimulainya perang di Gaza, sebanyak 35 tentara Israel dilaporkan nekat mengakhiri hidupnya sendiri hingga akhir tahun 2024. Selain itu, lebih dari 9.000 tentara menjalani pengobatan akibat gangguan psikologis. Kemudian menurut laporan terbaru lainnya, jika baru-baru ini telah terjadi lonjakan tajam tentara Israel yang bundir selepas ikut serta dalam agresi militer genosida di jalur Gaza, di mana setidaknya kini ada 42 yang tercatat secara resmi melakukan bundir massal dan diduga masih banyak lagi yang belum dilaporkan, yang mana jumlahnya bahkan bisa mencapai ribuan. Lebih lanjut, melihat kenyataan yang ada, penduduk sipil di Israel kabarnya mulai merasa frustasi, di mana mereka menyalahkan Netanyahu yang dianggap gak becus dalam membereskan suatu masalah. Mulai dari perang yang tak kunjung kelar, bahkan sekarang Israel harus menerima beragam serangan yang membuat warga sipil cemas setiap waktu. Kemudian, penduduk sipil Israel juga merasa hampir gila lantaran selain perang, kini negara mereka sering banget dilanda bencana alam yang beruntun, ditambah tekanan dari dunia internasional yang membuat situasi mereka semakin terisolasi. Itulah kenapa mereka ingin Netanyahu segera turun dari jabatannya, karena mereka juga menganggap sosok yang satu ini sebagai koruptor handal yang cuma peduli pada perutnya sendiri. Dan menurut sebuah studi terkini oleh Universitas Ibrani Yerusalem, di mana studi itu mengungkap terjadi pergeseran masyarakat yang dramatis di Israel. Ya, penelitian tersebut mengungkap bahwa keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi politik dan peradilan, serta meningkatnya perpecahan sosial, telah memicu gelombang ketidakpuasan publik yang mendalam. Studi tersebut juga telah menemukan bahwa 40% warga Israel kini menyatakan keinginan untuk meninggalkan negara tersebut, yang mana itu didorong oleh kekhawatiran mendalam atas arahan pemerintah dan meningkatnya polarisasi. Akan tetapi sialnya, sekarang Israel benar-benar sudah ditolak di banyak negara di dunia. Ibaratnya, para warga di sana sudah benar-benar terjebak pada situasi yang mereka buat sendiri. Dan terlepas dari apapun, saat langit Gaza yang dulu biru, kini dipenuhi asap dan debu kehancuran dengan Nakba 1948 seolah terulang kembali di depan mata dunia. Sekali lagi, dunia nggak boleh tinggal diam. Dari Jepang hingga Napoli, dari Seoul hingga Athena, suara penolakan terhadap Israel menggema keras. Demonstrasi massal, pengusiran warga Israel dari restoran, hingga penutupan rute penerbangan oleh maskapai dunia seperti Turkish Airlines, Virgin Atlantic,
Air Malta, dan maskapai Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa solidaritas global untuk Palestina semakin nyata.